Ayo, Udah muncul kan share-nya? sudah. Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan melakukan presentasi dari kelompok 5 dan saya sendiri di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini bersama rekan-rekan saya. Ada Rizkullah Apriliano dengan NPM 2021700501, Rama Ramadan dengan 2021700124, dan Gilar Gumilar 2021700120. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsungkan saja ke materi yang pertama. Materi pertama ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Silahkan, next. Oke, ini mengenai evaporasi. Pasti sebagian juga sudah pada tahu ya evaporasi itu apa. Evaporasi adalah penguapan atau perubahan zat dari cair menjadi gas atau uap. Nah, evaporasi ini bisa didefinisikan sebagai perpindahan molekul zat cair yang bisa mendidih. Panas tersebut dapat disuplai dengan segala macam cara, baik secara alami maupun steam atau rekayasa atau buatan gitu. Ini menurut Warren L. McCabe 1999. Lanjut. Nah, di mana evaporasi itu terjadi? Evaporasi itu bisa terjadi di 3 tempat. Ada yang pertama itu di permukaan air, bisa di air laut, di air sungai, di danau, atau di air di genangan-genangan air gitu. Tapi dengan massa yang agak dengan massa yang banyak gitu. Dan evaporasi bisa terjadi evaporasi ini terjadi di tanaman. Evaporasi juga terjadi di permukaan tanah. Jadi di tanah basah mengalami genangan di atasnya, masanya ini disebut air tanah yang dekat dengan permukaan. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya. Molekul air H2O mengalami perubahan bentuk dengan menyertakan energi panas. Molekul air tersebut memenuhi seluruh ruang yang sama. Umumnya pada molekul tersebut tidak memiliki suatu energi yang cukup untuk dapat lepas dari cairan. Next slide. Faktor pembentuk evaporasi. Ada 2, faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsungnya ada 4. Yang pertama 1, temperatur, yang kedua kecepatan angin, 3, kelembapan udara, keempat intensitas sinar matahari. Dan yang faktor tidak langsungnya tata letak bintang atau lokasi dan ketinggian tempat. Selanjutnya akan sampaikan
lanjut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan evaporasi. Karena adanya pemanasan dari sinar matahari, maka air yang di genangan ini di sungai, laut, danau ini akan menguap melalui proses evaporasi. Evaporasi itu peristiwa berubahnya air di permukaan bumi menjadi uap air dan naik ke lapisan atmosfer. Evaporasi ini terjadi karena cairan dalam molekul memperoleh energi panas yang cukup untuk melakukan perubahan wujud. Ada juga penguapan dari tanah dan tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Nah, sedikit tambahan, ketika uap-uap proses evaporasi dan transpirasi terjadi pada ketinggian tertentu, nah, uap-uap air ini akan mengalami kondensasi dan menjadi partikel-partikel air dan saling membentuk menjadi awan. Selanjutnya akan berbagai jenis penguapan seperti yang terdapat di air, yaitu submerged combustion evaporator, atau dipanaskan oleh api yang menyala di bawah permukaan cairan. Kemudian direct fired evaporator, yang berarti penguapan langsung, dan pembakaran gas dipisahkan dari cairan mendidih lewat dinding besi sebagai perantara panas. Mungkin seperti dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menggodok air, itu bisa dikatakan sebagai direct fired evaporator, karena di sini pengertiannya adalah pengapian langsung dan pembakaran gas dipisahkan dari cairan mendidih lewat dinding besi sebagai perantara panas. Jadi ketika air dididihkan di atas panci besi, itu kan melalui pemisah, sehingga air itu mendidih karena di bawahnya diapi, karena di bawahnya dikasih dengan api yang panas, menyebabkan air yang di dalam panci itu mendidih. Kemudian steam heated evaporator, pemanasan stereo, di mana uap menggunakan uap lain yang terkondensasi sebagai sumber panas. Jadi sekian dari kelompok kami mengenai evaporasi atau penguapan. Jadi pada intinya di dalam kehidupan sehari-hari yang kita lalui, yang kita jalani, itu terjadi proses penguapan di sekitar lingkungan kita. Seperti misalnya jika kita sedang berlari sport, ya. Kalau saya menyebutkan sport, berlari misalkan untuk menyehatkan badan sejauh 3 km dengan cara tidak berhenti atau mungkin sekali berhentinya itu hanya berjalan, itu otomatis mengeluarkan keringat. Nah, dari keringat yang kita dapati di dalam tubuh, karena keadaan siang matahari yang menyinari menyoroti ke tubuh, itu bisa menyebabkan evaporasi juga atau menyebabkan penguapan. Jadi tiba-tiba tubuh kita itu kering, tidak cairan-cairan keringat itu
seketika menjadi hilang. Itu dikarenakan atau bisa dikatakan juga sebagai penguapan, karena cahaya sinar matahari memanasi tubuh kita sehingga cairan yang ada pada tubuh kita itu menguap dan menjadi kering tubuh kita karena proses tersebut. Kemudian air laut, air danau juga kurang lebih itu sama seperti itu. Jadi ketika air laut tersinari oleh matahari yang terik, nah ini nih proses pembentukan evaporasi. Ketika terik menyinari itu terjadi juga proses evaporasi, mulai dari tanahnya ataupun pohon-pohonannya. Nah, tapi yang menjadi pembahasan dari air sungai, air laut tersebut. Air laut itu tersorot oleh energi panas dari matahari sehingga menyebabkan menguap. Kemudian ini ada sambutnya dengan proses hujan ya. Jadi ketika air yang menguap itu terperangkap di atas awan, kemudian ketika awan itu sudah tidak sanggup lagi menahan beban beratnya uap tersebut, sehingga dijatuhkan air-air yang terperangkap di awan itu. Nah, ketika jatuh itu kita namai proses hujan gitu. Jadi hujan itu proses jatuhnya air dari awan ke permukaan bumi, ke tanah, kurang lebih seperti itu. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan materinya. Tadi sudah diulas juga oleh pemateri terakhir kita. Jadi pada intinya, kesimpulannya, evaporasi atau penguapan adalah proses perubahan zat cair menjadi uap atau gas. Nah, evaporasi ini bisa terjadi di sungai, di permukaan air atau ya di permukaan tanah, juga di tanaman atau disebut evapotranspirasi. Nah, evaporasi ini bisa terjadi secara pembentukan evaporasi ini bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung. Tadi sudah dijelaskan juga. Segitu saja pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Silahkan berikan masukannya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan sekali. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.